Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 20 10 10 50 24 30 yang berasal dari kelas 04 SMJE 031. Dalam video kali ini saya akan berpresentasi dengan tujuan mengerjakan ujian akhir semester mata pelajaran Statistik 2 yang diajar oleh dosen pengampuh Bapak Iman Lubis SE MSM. Langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu jelaskan fungsi rantes dan uji korelasi Spearman. Uji rantes merupakan bagian dari pengujian non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Apabila nilai SIG melebihi 0,05, maka data tidak mengalami autokorelasi. Pengujian dengan metode ini untuk kasus satu sampel. Prosedur rantes dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak. Suatu run biasanya berisian observasi. Sedangkan uji korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Lanjut ke soal nomor 2. Tabel di samping ini menunjukkan nilai rasa 12 responden mendoan yang dimasak dengan resep lama dan resep baru, di mana 1 menunjukkan rasa yang sangat tidak enak dan 10 menunjukkan rasa yang sangat enak. Bisa dilihat di tabel berikut. Dari data tabel di samping, lakukanlah uji tanda sesuai prosedur dengan A sama dengan 5%, N sama dengan jumlah tanda plus, jumlah tanda kurang sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. R sama dengan jumlah tanda yang paling enak sama dengan 2. 1. Menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 yang akan diuji bahwa resep baru tidak mempengaruhi rasa jumlah tanda positif yang menunjukkan perbaikan rasa dan jumlah tanda negatif menunjukkan kemerosotan rasa. Terdapat probabilitas bahan lebih dari 50% konsumen akan menyatakan resep baru lebih lezat dari resep lama, maka hipotesis statistiknya HO sama dengan P sama dengan 0,5, di mana P adalah probabilitas adanya perbaikan rasa. HO sama dengan P lebih besar dari 0,5, di mana P adalah probabilitas adanya perbaikan rasa. 2. Memilih taraf nyata. Resiko menolak hipotesis 0 secara salah, padahal sebenarnya hipotesis tersebut benar, tidak lebih dari 5%. Dengan demikian taraf nyatanya adalah A sama dengan 5% sama dengan 0,05. 3. Menghitung frekuensi tanda. Pada tabel di atas menunjukkan 8 tanda positif, 2 tanda negatif, dan 2 nol, yang berarti bahwa 8 orang konsumen menganggap terdapat perbaikan rasa. 2 orang menganggap kelezatan berkurang, dan 2 orang menganggap sama saja. Setelah perhitungan, kita tetapkan jumlah tanda yang kecil sebagai R. Untuk tabel tersebut, R sama dengan 2, karena hanya ada 2 tanda negatif relatif terhadap 8 tanda positif. 4. Menentukan tanda beda antara pasangan observasi. Kolom terakhir tabel di atas menunjukkan tanda perbedaan untuk setiap responden jika nilai rasa untuk resep lama dikurangkan dari nilai rasa untuk resep baru. Nilai rasa untuk resep baru lebih besar atau lebih baik daripada nilai rasa untuk resep lama. Dengan demikian terdapat tanda positif. 5. Menentukan probabilitas hasil sampel yang diobservasi. Hanya 10 dari 12 pasangan data yang relevan bagi analisis. Dan dengan demikian kita memperoleh nilai N sama dengan 10. Probabilitas paling banyak adalah 2 dari 12 responden yang melaporkan perubahan negatif adalah N sama dengan 0. Tabel binominal 0,50, maka nilai 0 dan 10 sama dengan 0,0010. 1 dan 0 sama dengan 0,0098. 2 dan 10 sama dengan 0,0439. Dijumlahkan menjadi 0,0547. Maka dari hasil responden melaporkan penurunan rasa hanya 0,5%. 6. Penarikan kesimpulan statistik tentang hipotesis 0.
Tingkatan signifikan 5%, maka resep baru menyimpulkan lebih enak dari resep lama yang hanya mendapat respon 0,5%. Selanjutnya ke soal nomor 3. Dari 49 mahasiswa tingkat 3, diketahui bahwa rata-rata IPK-nya adalah 2,72 dengan simpanan baku sama dengan 0,4. Soalnya adalah A. Buat selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. Dan B. Tentukan ukuran sampel agar selisih rata-rata sampel X dengan rata-rata populasi X bar pada selang kepercayaan 99% tidak lebih dari 8%. Diketahui N sama dengan 49, X bar sama dengan 2,72, dan S sama dengan 0,4. Jawaban untuk A yaitu selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa semester 3 untuk A sama dengan 1%, maka A per 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5%. Sehingga nilai Z 0,5% sama dengan Z 0,005 sama dengan 2,576 sama dengan X bar dikurang dalam kurung ZA per 2 dikali O per akar N kurang dari M kurang dari X bar ditambah 2A per 2 dikali O per N akar N sama dengan 2,72 dikurang dalam kurung 2,576 dikali 0,4 per akar 49 kurang dari M kurang dari 2,72 ditambah dalam kurung 2,576 dikali 0,4 per akar 49 sama dengan 2,72 dikurang 0,147 kurang dari M kurang dari 2,72 ditambah dalam kurung 2,57 ditambah 0,057 sama dengan 2,72 dikurang 0,147 kurang dari M kurang dari 2,72 ditambah 0,147 sama dengan 2,573 kurang dari M kurang dari 286. Jadi 2,6 M lebih dari M dan kurang dari 2,9. Jawaban untuk B. Tentukan ukuran sampel agar selisih rata-rata sampel X bar dan rata-rata populasi pada selang kepercayaan 99% tidak lebih dari 8%. Jawabannya yaitu selang kepercayaan 99%, maka 1 dikurang A sama dengan 99%, sehingga 1% untuk A per 2 sama dengan 0,52. Maka nilai Z 0,5% sama dengan Z 0,005 sama dengan 2,576. E 8% dan S 0,4%. Ukuran sampel sesuai dalam kurung N sama dengan dalam kurung ZA dikali 0 kuadrat per E dikali dalam kurung 2,576 dikali 0,4 kuadrat per 0,08 sama dengan 12,88 kuadrat dikali 165,894 sama dengan 166. Selanjutnya ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif, serta jelaskan beserta contohnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau hipotesis nihil atau nul adalah proposisi yang menyatakan hubungan yang definitif dan tepat di antara dua variabel, yaitu hipotesis ini menyatakan bahwa korelasi populasi antara dua variabel sama dengan nol atau bahwa perbedaan dalam mean dua kelompok dalam populasi adalah sama dengan nol. Hipotesis nol ditandai dengan kata-kata seperti tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dan sejenisnya. Contohnya adalah HO sama dengan perbedaan pelajaran mahasiswa kelas X dan mahasiswa kelas Y. Terima kasih telah menyempatkan waktu Anda untuk menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.